Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Markerless in Augmented Reality. Jadi pada kelompok ini kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Iza Olika, kemudian Riza Dianil Iman, Mutia Zahramita, dan Huriatul Akif. Jadi pada presentasi kali ini yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan, literatur terkait, cara kerja, demo, serta kesimpulan. Next, untuk pendahuluannya di sini kami akan membahas tentang markerless, di mana markerless augmented reality ini menggabungkan data digital dengan input dari input real time atau lingkungan nyata di ruang fisik. Teknologi ini menggabungkan grafik perangkat lunak, audio dan video dengan kamera smartphone atau headset, gyroscope, akselerometer, sensor haptik, dan layanan GPS untuk menampilkan grafik 3D di dunia nyata. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Huriatul Akif. Baik, selanjutnya yaitu ada pun beberapa literatur terkait yang telah kami ambil. Yang pertama, yang berjudul Developing a Simple and Cost-Effective Markerless Augmented Reality Tool for Chemistry Education dari Mariam Abdinejad, Celia Farhosan, dan Shadi Dalili. Di sini telah dikembangkan aplikasi AR tanpa penanda yang sederhana, hemat biaya, dan ramah pengguna yang dapat digunakan di mana saja, tanpa memerlukan kode batang atau spidol cetak tambahan. Aplikasi ini telah berhasil dikembangkan untuk perangkat iOS serta perangkat Android. Untuk jurnal selanjutnya ada yaitu Development of Mobile Markerless Augmented Reality for Cardiovascular System in Anatomy and Physiology Courses in Physiotherapy Education. Dalam penelitian ini dijelaskan metode yang digunakan untuk membuat konten AR tanpa markerless menggunakan data 3D dari gambar MRI dan kesatuan 3D alat pembuatnya. Di mana di sini disajikan 3 proses, yaitu pertimbangan desain pertama berdasarkan karya penulis sebelumnya yang berasal dari strategi pencarian sistematis diuraikan, kemudian model 3D menggunakan objek nyata yang selanjutnya dikonversi ke aset AR. Adapun di jurnal ketiga yaitu Fruitify Nutrition Augmenting Fluids Through Markerless Based Augmented Reality oleh Anu Pulpi dan Giris Bekaru. Di sini diselidiki penentu menambah nutrisi buah melalui prototipe diusulkan yang dinamai Fruitify. Sebelum membahas tes kegerakan pada pengguna akhir. Sebagai temuan utama, skor skala kegunaan sistem sebesar 82,1% diperoleh di penelitian ini. Selanjutnya yaitu cara kerja yang akan dijelaskan oleh Riza Dianil. Baik, kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai cara kerja dari markerless AR itu sendiri. Nah, di sini kami menyimpulkan ada 3 algoritma. Yang pertama ada flowchart AR, di mana di sini cara secara umum dari markerless AR, di mana yang pertama kamera akan menangkap atau mengambil gambar markerless dengan kamera atau webcam. Kemudian markerless tersebut akan dikenali berdasarkan fitur yang dimiliki. Kemudian dia akan masuk ke dalam objek tracker yang sudah ada di dalam aplikasi yang dibuat. Nah, di sini ada juga proses gambar 3D yang tadinya sudah dimasukkan di dalam database tersebut. Kemudian objek tracker yang tadinya sudah dimasukkan database dan frame dari kamera, kemudian akan menampilkan gambar asli atau gambar di dunia nyata yang disandingkan dengan informasi dalam bentuk AR. Informasi ini bisa dalam bentuk teks, gambar, atau video yang disajikan secara real time di perangkat yang digunakan, entah itu komputer ataupun handphone.
Kemudian selanjutnya, next. Oke, kemudian selanjutnya ini kami mengambil alur kerja dari Fruitify, di mana ini kami ambil dari jurnal yang tadi kami sudah lampirkan. Di sini cara kerjanya kurang lebih sama, di mana kamera mengambil gambar di dunia nyata, kemudian ada terjadi konversi dari format pixel agar lebih mudah dimengerti oleh komputer. Kemudian di sini ada objek yang menampilkan objek tracker atau objek tracker yang mengambil database dari data buah-buahan yang sudah disediakan sebelumnya di database. Nah, kemudian database buah ini akan ditampilkan dan dirender dalam bentuk AR yang kemudian di sini ditampilkan dalam bentuk informasi nutrisi. Jadi nantinya gambar dunia nyata atau gambar buahnya, contoh di sini ada nanas. Nanas tersebut akan disandingkan dengan gambar AR yang memunculkan gambar dari informasi nutrisi nanas tersebut. Kemudian selanjutnya, nah kami juga mengambil dari algoritma SDK, algoritma Vuforia. Jadi Vuforia sendiri itu merupakan sebuah aplikasi yang mampu membangun aplikasi AR. Nah, Vuforia ini pada umumnya Vuforia ini menggunakan algoritma FAST atau Feature Form Accelerated Segment Test, di mana algoritma ini akan mendeteksi corner untuk mendefinisikan seberapa baik gambar dapat dideteksi atau dilacak menggunakan Vuforia SDK atau aplikasi Vuforia tersebut. Nah, di sini caranya kurang lebih sama, namun ada beberapa detail yang ditampilkan di Vuforia ini, seperti gambar yang dikonversi, kemudian akan dilakukan objek tracker sama seperti sebelumnya, dan kemudian akan dirender menjadi gambar AR yang disandingkan dengan gambar di dunia nyata. Oke, next. Mungkin hanya ini penjelasan kami mengenai cara kerja dari aplikasi ini. Kemudian demo akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sesi demo. Next. Pada demo yang pertama ini yaitu menggunakan GitHub ARNet NVT. Di sini menggunakan marker. Next. Selanjutnya yaitu AR Lopa. Di sini aplikasi mendeteksi surface sebelum memunculkan gambar. Objek yang pertama itu seperti card. Objek yang kedua itu ada kipas angin. Selanjutnya ada AR. Objek yang pertama di sini ada drone, dan objek yang kedua ada vas bunga. Next, selanjutnya ada AR kompas. AR kompas memakai GPS dan sensor giroskop. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Iza Ulika. Dari beberapa pengujian yang kami lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Itu yang pertama, dengan menggunakan metode markerless augmented reality dapat memudahkan pengguna tanpa harus menyiapkan marker secara terpisah yang berujung pada kemudahan penggunaan aplikasi.
Kemudian yang kedua, aplikasi markerless akan memindai lingkungan dunia nyata, yaitu surface, lantai atau dinding, untuk memutuskan batasan dalam memasukkan informasi ER. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Berikut link presentasi ada di slide PowerPoint. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.